perkiraan konsumsi energi dan skenario transisi energi Indonesia. Ya. Oke, mungkin bisa lebih singkat ya, udah ya. Ya. Ini skenario umumnya. Jadi skenario umum transisi itu adalah transisi konsumsi non listrik fosil ya di berbagai sektor menjadi listrik. Transisi dari penyediaan energi dari berbasis fosil ke berbasis energi terbarukan dan energi bersih. Transisi dari penyediaan yang hanya dilakukan oleh utilitas energi menjadi yang juga dilakukan oleh pihak swasta dan konsumen. Jadi prosumer itu. Transisi penyediaan dalam kurung listrik dari yang lebih terpusat menjadi lebih terdistribusi, distributed generation. Transisi dari teknologi konvensional ke teknologi yang berbasis digital, smart grid, dan berbagai smart lainnya. Kemudian karena semuanya dialihkan ke listrik, jadi saya membacanya begini, Indonesia sih sebenarnya belum memutuskan, tapi dunia udah memutuskan. Kenapa mobil listrik? Karena memang arahnya bukan ke bahan bakar nabati. Karena bahan bakar nabati akan konflik dengan forestrasi tadi ya, dan juga dengan pangan ya. Jadi kalau kita mau butuhkan dengan bahan bakar nabati, mungkin butuh lahan yang mengganggu food security ya. Nah, jadi arahnya kepada listrik dan listriknya yang dicari sumbernya gitu. Jadi peningkatan posisi listrik dalam energi final itu terjadi karena semuanya mengarah ke listrik dan nanti listrik itu di energi final menjadi dominan. Kalau sekarang sepertiga ya, dari energi primer sepertiga, di energi final 15%, dan nanti bergeser menjadi sebaliknya gitu. Transisi energi mencapai net zero emission itu bertumpu pada listrik, dan listriknya dari, kalau di Indonesia itu dari PLTS. Nah ini gambaran satu lagi, yang tadi belum seperti ini, jadi ini yang sekarangnya seperti ini, 90% di sini 90% fosil, 10% ET. Nanti waktu net zero emission ini 90% ET, fosilnya 10%, dan untuk listrik 90% listrik, dan kemudian dari listrik itu 85% menggunakan energi terbarukan. Kemudian ada 5% di sini untuk transportasi yang bahan bakar nabati ya, total 90. Fosil itu akan minim sekali di berbagai sektor ini. Dan di listrik hanya ada sedikit batu bara mungkin ya, dan ini juga pas net zero mungkin habis, tinggal gas, minyak bumi tidak ada, dan minyak bumi itu ada di transportasi tapi sedikit. Kalau India tadi 2%, ini 98% di India gitu. Nah, ini asumsi-asumsi, saya akan sajikan di sini sebuah proyeksi yang kasar. Pertumbuhan ekonomi ini menggunakan yang dibuat oleh berbagai kementerian, tidak sampai 6% sampai 2030 dan menurun semakin ke ujung karena kita bertambah makmurnya. Elastisitas untuk sampai 2030 0,9 dan menurun sampai secara mulus sampai tinggal 0,2 pada penghujung sampai 2080 nih saya buat proyeksi energi. Rasio energi primer listrik terhadap total sekarang 33, nanti naik sampai 80% pada saat net zero emission. Bauran energi fosil menurun bertransisi sekarang 90, nanti tinggal 10 sampai 15% waktu net zero emission. Saat net zero emission dicapai, energi fosil masih digunakan sekitar 100 mTOE dan ini setara dengan hutan yang ditanami, hutan buatan kita sebanyak 15 sampai 20 juta hektar. Nah ini konsumsinya, di sini konsumsi ini memang kalau kita buat kebijakan net zero emission itu perlu kita lihat seperti apa konsumsinya. Tapi ini konsumsi hitungan saya, tetapi setelah saya cek indikator-indikator ataupun juga angkanya, ini cukup layak. Misalnya konsumsi energi primer sampai 2060 ini sudah sangat konservatif. Itu hanya 700 mTOE. Sekarang kita akan 200. Dan ruen yang lalu dan Ken yang lama ini 1000, pada 2050 itu 1000. Jadi ini udah lebih rendah ya. Kemudian sampai 2060 hanya 766. Jadi udah di sini juga memperhitungkan energi konservasi, efisiensi. Kemudian dengan program transisi nanti pada tahun 2050 diperkirakan listrik itu 2300 TWh. Yang ini 2050 ini 2275. Jadi angka ini didapat dari presentasi ini dan kemudian angka bauran fosil dibuat begini. Tapi setelah hasilnya ini saya cek, ini klop dengan listriknya
kira-kira angka ini setara gitu. Nah, di sini terlihat untuk net zero emission 2060 sampai 2030 energi terbarukan harus tumbuh 17%. Sekarang belum. Jadi ini sulit nih. Terus juga setelah itu tumbuh 9,5 ya, 9 sampai 10% nih. Baru menurun ke ujung. Ya. Jadi artinya ini ada pertumbuhan yang tinggi yang sangat sulit kita penuhi. Nah, ini gambarannya. Yang hijau ini energi terbarukan dan energi bersih, yang hitamnya fosil. Fosilnya meningkat dulu, nanti sampai peak, ini turun, skenario-nya begitu ya. Fosil segini ini bisa kalau yang hijau ini ada. Tapi kalau yang hijau ini mengecil, ini akan naik hitam itu. Karena kebutuhan total itu sudah konservatif sekali. Nah, ini gambaran tren penyediaannya. Ini Ken yang sudah ditetapkan dulu, tapi kita udah ketinggalan. Ternyata dulu di Ken itu dan Ruen 2020 ini 295 MTOE, tapi realisasi hanya 200. Kemudian dengan angka-angka pertumbuhan yang saya buat tadi, dia naik seperti ini. Di bawah dari angka ini banyak, dan ini sudah konservatif sekali. Dan ini juga perkiraan ini memperhitungkan energi efisiensi itu dan konservasi. Nah, skenario untuk mencapai net zero tadi yang 2060 harus energi terbarukannya begini. Dan ini eksponensial. Kenapa? Lihat aja angka ini. 20, 99, 245 ini eksponensial. Orang matematik bisa mungkin cariin persamaannya. Kawan kita kalau ada gitu ya. Nah, ini harus tumbuh eksponensial tajam. Tapi kalau kita geser ke 270, dia lebih landai gitu. Ke 280 ini akan lebih landai lagi. Bayangan saya sih, 260 ini sangat berat, hampir nggak mungkin. Kalau ini ringan, tapi kalau mau lebih ringan lagi ya ini ditunda ke belakang gitu. Nah, ini peranan energi fosil yang tadi ditanya sampai peak emission, kedua skenario. Saya buat dua skenario, tapi saya sajikan hanya di sini ya, satu. Tapi yang perbedaannya hanya di kelandaian daripada pertumbuhan energi terbarukannya. Ya, jadi kalau yang 2070 dia lebih landai. Nah, sampai emisi puncak terjadi, pembangkit fosil itu masih akan tumbuh, terutama PLTGU gas. PLTU yang sudah tidak efisien itu kira-kira akan di phase out bisa, tapi dengan konsekuensi penggantinya apa? Kemudian dengan skenario net zero emission 2070, konsumsi energi fosil diperkirakan masih meningkat hampir 2 kali lipat dari 180 menjadi 311 MTOE. Kalau 2060 ini pada awalnya mencapai 245, tapi untuk ini karena mengecil energi fosilnya, tantangannya energi terbarukannya harus lebih besar gitu tumbuhnya. Ya. Nah, ini perkiraannya akan terjadi. Mencapai emisi puncak pada 2040 dan net zero 2060 ini cukup berat menurut saya karena eksponensial tadi dan pengalaman sampai saat ini tumbuh lebih besar aja dari pertumbuhan energi fosil belum bisa. Dan ini juga RUPTL PLN menyatakan 50% energinya akan energi terbarukan, tetapi saya cek juga di sana ada pump storage. Jadi yang real hanya 16.000 dari 40.000. Jadi kalau 16.000 dari 40.000, berarti sampai 2030 energi terbarukannya masih lebih kecil tambahannya daripada energi fosil. Jadi belum eksponensial. Ya. Nah, ini argumen saya. Jadi kalau lihat angka tren dari RUPTL, tren juga daripada energi terbarukan yang kita gunakan baik di transportasi dan di industri, ini berat ya. Nah, perkiraan saya sampai 2050 mungkin dicapai peak emission. Dengan bauran ET 50%, energi terbarukan juga 50%, dan ini juga perlu dukungan penemuan teknologi, termasuk teknologi integrasi pembangkit yang intermittent itu. Ya. Yang lebih ringan untuk mencapai net zero emission tahun 2070, ini juga tidak akan semudah yang dibayangkan karena masih harus menyediakan energi listrik dari sumber ET yang sangat besar secara eksponensial juga. Ini eksponensial lebih landai, jadi 2070 tidak mudah, tapi tetap masih lebih ringan dari ini. Peran energi fosil masih cukup besar sampai 2050, dan jika aplikasi CCUS, Carbon Capture, Utilization, and Storage berhasil dilakukan, ini dapat berlanjut. Tapi isunya mahal dan juga yang berhasil itu masih
masih belum memperlihatkan bahwa itu adalah viable investment gitu ya. Nah, ini bagian 5 sekarang. Ini bagian terakhir sebelum penutup. Bagaimana skenario penyediaan listrik menuju net zero emission 2060. Ini prediksi penurunan biaya yang dibuat oleh Profesor Gustav ini petroleum engineer ya. Saya kenal sama dia bekerja dulu di UNESCO. Saya pernah diundang ke waktu anggota DEN yang lalu ke Geneva. Waktu itu dia presiden ISO. ISO ini International Sustainable Energy Organization di bawah UNESCO. Dan waktu itu dia membuat rencana 100% renewable pada 2100 dan saya diminta membuat skenario Indonesia. Waktu itu saya udah buat juga. Jadi tidak net zero emission waktu itu. Waktu itu dibawa ke Brazil tapi saya nggak ikut ke Brazil. Nah, dia memperkirakan di dalam papernya yang turun-turun ini semua adalah energi terbarukan. Jadi ini wind ya, ini geokogen ya, geokogen yang untuk heat ya, heat dan cooling ya. Ini solar heaters, kemudian ini biomass yang ini, kemudian yang ini hydrothermal, geothermal ya, yaitu geothermal yang kita pakai ini. Kemudian di sini PV ya, tapi PV ini sudah begini tajam ke bawah. Maaf. PV ini yang kuning ini lebih tajam. Jadi di sini saat ini 2020 posisinya sudah di sini. Nah, ini aja yang agak error, ini cepat sekali turun ya. Nah, nuklir itu bakal naik menurut dia, fosil juga ya. Fosil naik terutama yang batu bara, yang gas. Hydropower sudah jenuh dan harganya pun naik karena yang sisa-sisa itu tentu memerlukan pembangunan yang lebih mahal. Dan ini kenyataannya yang turun terutama yang mau dimanfaatkan untuk transisi energi itu adalah solar power dan wind power. Ini energi terbarukan paling banyak tersedia adalah tenaga surya. Jadi kita tenaga suryanya seperti ini. Tapi yang di ESDM ini belum menyatakan segini. Ini baru dia 720 giga ya. 270. Jadi kalau pakai 270 kita shortage sumbernya. Mungkin memaksakan biomas atau apa, tapi biomas ini saat ini saja kalau kita misalnya produksi CPO 20 juta kiloliter, 20 juta kiloliter itu ya kalau MTOE-nya nggak sampai 20 juta MTOE. Jadi nggak bisa juga kita andalkan banyak sekali gitu loh. Pernah ada hitungan dulu di DEN, terus orang asosiasi biofuel menyampaikan kira-kira kemampuan bisa sampai 100 MTOE. Tapi itu memerlukan tata ruang dan menetapkan lahan. Jadi waktu saya di DEN periode 1, kita nggak berhasil mengidentifikasi apakah Indonesia bisa memproduksi biofuel atau bahan bakar nabati sampai 100 MTOE untuk menggantikan sebagian besar BBM yang itu lahannya mesti dedicated karena untuk security of supply. Ya, oke ya. Jadi ini di listrik itu 3 pertimbangan, security, affordability ini, keekonomian, acceptability ini bersihnya gitu loh. Nah ini coal dan gas itu adalah secure dan ekonomis. PLTS, surya dan bayu bersih tapi intermittent, kurang secure, bersih cukup murah. Ya. Kemudian PLTN, PLTS plus storage, bayu plus storage, PLTGU, hidrogen dan syngas, posisinya secure, tapi bersih juga, tetapi tinggi harganya. Nah, tentu arah-arahnya nanti ini dibawa kepada harga yang lebih murah, kemudian ini di phase out gitu ya. Nah, ini untuk memenuhi 2.200 TWh 2050, konsumsi per kapita 6.500. Sekarang tahun 2006 Amerika itu konsumsi per kapitanya 14.000 kWh 2006 ya. Kita nanti mau 2050 hanya 6.500 dan inilah yang konservatif tadi. Kalau kita tinggiin mungkin nggak tercapai juga gitu. PLTU coal itu masih bisa pasok 35 gigawatt. Ini membutuhkan 60 MTOE batu bara ya. Jadi udah nurun. PLTU gas ini lebih bersih, bisa 50 MTOE, butuh gas 2 TCF. PLTA, PLTP dimaksimumkan dapat 450 TWh. Jadi dengan PLTU coal, PLTGU yang
nanti menggunakan energi fosil minimum, dapatnya baru 950. Jadi ada shortage 1250 TWh lagi. Jadi ini kan banyak orang nanya, oh kenapa nggak gunakan panas bumi gitu? Kalau untuk kebutuhan kita jangka panjang, ya tercekap gitu loh. Kata orang Bandung tercekap ya, nggak cukup ya. Kemudian pemenuhan pasokan itu apa? Nah kita punya Bayu tetapi tidak besar, dan Bayu itu angin bisa 100 TWh. Kemudian PLTS atap ini 200, kemudian PLTS plus storage 800. Kenapa plus storage? Karena kalau nggak tanpa storage kita nggak bisa pada malam hari memenuhi. Jadi ini perkiraan saya. Terus biomas hidrogen ya yang menjadi sebuah pembangkit listrik ya, dan lain-lain yang nanti muncul ini 150 TWh, jadi ini 1250. Dan disinilah terlihat bahwa kita bisa mengandalkan atap PLTS ya. Tapi PLTX ini juga bisa nuklir, cuma nuklir itu lebih mahal karena harganya juga ke depan mahal gitu. Jadi ujung-ujungnya berat juga kita. Nah ini penyediaan listrik bertumpu pada variabel renewable energy PLTS, dan itu sudah saya jelaskan tadi. Jadi tantangannya adalah energi surya secara maksimum, itu tantangannya pengembangan teknologi solar cell dalam negeri, baterai ya. Kalau solar cell-nya kita import, baterainya kita import, ya, inverternya semua kita import, ya transisi energi itu tidak menumbuhkan ekonomi nanti. Jadi ini yang perlu dibangun ya. Kemudian kita menunggu juga teknologi operasional yang memungkinkan variabel renewable yang intermittent itu bisa mencapai 75%. Sementara ini studi dari International Energy Agency baru memperkirakan saat ini itu di Eropa ada yang bisa 40, tapi mereka ada cross border interconnection dan intermitensi daripada angin dan solarnya tidak serentak. Dan itu juga sudah pernah menyebabkan blackout di Italia. Nah, jadi isunya adalah penetrasi renewable yang intermittent, teknologinya belum selesai, sedang ditunggu. Nah, itulah yang juga akan menjadi faktor penentu transisi energi itu. Nah, ini skenarionya 2030 seperti ini. Tapi saya sudah cek, ini RUPTL nggak bisa nyampai begini. Karena itu saya bilang 2060 itu sulit. Kalau RUPTL-nya nggak begini, bagaimana mau peak pada 2040 gitu loh. Jadi RUPTL-nya belum tumbuh, energi terbarukan belum eksponensial. Dengan demikian, sulit mencapai 2060. Ya. Nah, tapi di skenario ini bisa saja, tapi dengan asumsi mungkin diperbaiki lagi tahun depan RUPTL-nya digenjot lagi ya. Ini contohnya Bayu itu 5 TWh. Ini belum ada rencananya. Surya 45 TWh. Ya. Ini geothermal udah dihitung nih. Geothermal nih geothermalnya yang RUPTL PLN. Nah, supaya dia menuju 25% geothermalnya segini, energinya total 600 TWh. Fosilnya boleh dibatasi 260, ini PLTU yang ada ya. PLTU yang ada itu nanti 2030. Tadi ditanya Kang siapa tadi itu? Husaini ya. Sekarang PLTU itu total 32.000 dan masih akan masuk lagi 14.000 lagi yang sedang pembangunan dari proyek 35.000. Nah, jadi ini nanti bisa menghasilkan 350 sampai 2030, setelah itu masuk ya. 2050 per tahun pada 2030. Gas 100 TWh per tahun. Nah, ET-nya harus segini, 90 TWh total. Ini sudah ada nih hydro dengan geothermal, tapi ini belum segini. Surya yang masuk di RUPTL itu 4.000 MW, jadi 6 TWh. Bayu kecil lagi, belum sampai 1 gigawatt ya. Nah, tapi saya buat aja kalau mau 2060, 2030-nya begini, 2050-nya segini, pas net zero emission. Jadi ini suryanya nanti 800 gigawatt. Bayu 40 giga, inilah yang harus dikejar. Berarti kita harus menyediakan teknologi PLTS dan baterai yang semakin murah ya, dan itu produk lokal juga. Teknologi operasi, integrasi VRE 75%. Nah, baru 2060 saat net zero emission, di sini PLTU-nya nggak ada lagi di skenario itu. Jadi coal hapus, gas masih ada, dan ini gas ini butuh 50 MTOE.
Jadi kalau tadi 100, di non-listrik ada 50 lagi untuk bakar-bakar di pabrik semen, di mana lagi pabrik kertas ya. Nah ini ET-nya butuh lebih tinggi lagi. Artinya apa? Andalannya surya. Di sini saya belum masukkan PLTN, walaupun dorongan PLTN ada, karena harga PLTN itu per kWh dan investasinya besar, itu lebih tinggi dari harga energi bayu dan surya. Udah Herman dipercepat ya. Nah, ini udah mau selesai. Ini PLTU batubara begini. Intinya ada ketidakpastian dari PLTU batubara itu sebagai kontingensi. Jadi jangan dihapus ya, cepat. Ini phase out secara Secara otomatis. Jadi secara alamiah lah. Dan ini kondisi phase out negara G20, baru 4 negara, Amerika Serikat pun belum ya. 4 negara dan 5 dengan Jerman yang menyatakan kapan phase out, lainnya itu masih belum. Dan strateginya ini diplomasi internasional lah, dan mengikuti mengikuti kebijakan phase out Cina, India, dan Rusia dan Amerika Serikat. Jadi kalau di dalam negosiasi sebenarnya kita di belakang dia aja juga cukup, yang seperti ditanyakan Darwanto tadi. Penutupnya ini dari Glasgow. Deklarasi tentang deforestasi di Glasgow, kita di Glasgow itu tadinya diinginkan di sana untuk deklarasi zero deforestation. Tapi pengertian zero deforestation itu waktu itu agak ribut sedikit, dikira nggak boleh lagi deforestasi. Tapi akhirnya sebenarnya zero deforestation itu adalah penambahannya yang zero gitu loh. Jadi boleh membuka hutan tetapi juga diseimbangkan dengan penanaman hutan baru. Kalau zero deforestation itu betul-betul semua hutan itu nggak boleh lagi diolah gitu loh. Nah akhirnya yang disepakati seperti ini, yang ditandatangani, bekerja secara kolektif untuk menghentikan dan mengembalikan hilangnya hutan dan degradasi lahan pada 2030. Kemudian pernyataan tentang hutan pertanian untuk perdagangannya, ini dipimpin bersama oleh Inggris dan Indonesia. Jadi Bu Siti Nurbaya manggung di sana, mendukung perdagangan berkelanjutan, sustainable trading ya, antara negara penghasil dan konsumen komoditas. Nah, tentu ada kriteria-kriteria untuk rules untuk sustainable trading ini. Ini tentang energi, lebih 40 negara termasuk Indonesia telah berkomitmen untuk beralih dari batu bara dalam janji yang dibuat di KTT Iklim COP26 ya. Disepakati untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara pada 2030 untuk negara-negara maju dan 2040 untuk negara-negara miskin, tapi Indonesia memberi catatan bahwa Indonesia hanya akan melakukan secara natural tadi. Dan pembangkit yang sudah kontrak juga akan diteruskan pembangunannya. Itu permintaan Indonesia. Jadi penandatanganan itu bersyarat. Negara-negara pengguna batu bara utama, termasuk Polandia, Vietnam, dan Chili, ini membuat komitmen. Beberapa negara yang bergantung pada batu bara di dunia, termasuk India, Cina, dan Amerika Serikat, nggak menandatangani. Harusnya kita masuk bagian ini, karena kita besar juga ya. Tapi Indonesia pilih masuk ini, tapi beri syarat. Oke juga. Dalam komitmen terpisah, 20 negara termasuk Amerika Serikat berjanji untuk mengakhiri pembiayaan publik untuk proyek berbahan bakar fosil. Ya. Jadi kalau ada proyek berbahan fosil, mereka nggak mendanai. Tapi di dalam negeri, Amerika di dalam negerinya belum memphase out coal. Ya. Belum komit untuk memphase out coal. Nah ini foto sedikit saya jelaskan. Ini ambulans berbahan bakar hidrogen pertama di dunia. Ini dipajangkan oleh Inggris di situ, dan ini bahan bakar hidrogennya ini diproses di dalam mobil dan dijadikan listrik, dan ini mobil listrik ya. Ini faktor-faktor penentu yang menentukan proses dan keberhasilan. Ini nggak ada di slide yang saya bagi, tapi tadi saya tambahkan ya. Jadi potensi sumber energi yang dimiliki, teknologi yang dimiliki dan dikuasai, kondisi penyediaan energi dan capaian bauran energi saat ini, infrastruktur energi yang telah ada dan sedang dibangun saat ini, kondisi geografi dan demografi negara, kondisi sosial dan politik negara, kondisi perekonomian negara, kemampuan negara untuk mendukung investasi yang diperlukan, kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat, tersedianya bantuan pendanaan dan teknologi internasional. Faktor-faktor ini
Faktor-faktor ini kondisinya berbeda antara satu negara dengan yang lainnya, karena itu kemampuan, strategi, dan proses implementasi transisi energinya juga akan berbeda antara satu negara dengan lainnya. Nah, ini penutup saya kira nggak perlu saya bacakan ya, karena bahan saya bagi, tapi ini sebenarnya mengulangi apa-apa yang ada di tanah tadi. Barangkali yang ini saya di sini juga yang seperti bagian kedua ini ternyata ya udah ada NU protokol Kyoto, Paris Agreement, CO2 emission masih naik gitu. Ya. Transisi energi Indonesia bertumpu PLTS ya, itu udah ada tadi. Jadi semua ini udah ada di bahan-bahan saya. Ini biodata saya udah dibagi. Ya demikianlah, Kang Haposan. Ya, terima kasih udah HDI, pemaparan yang sangat menarik, sampaikan dalam waktu 2 jam ya. Jadi kita melihat bahwa transisi energi ini merupakan proses yang sangat kompleks ya, terus membutuhkan dana yang besar. Terus juga bahwa tentunya ini saya sudah rangkum ada 7 penanya ya, dan 2 yang raise hand. Tadi udah Herman juga udah menyampaikan, ada yang dijawab mungkin sekarang semuanya ya tentang itu, tapi tidak menyinggung mengenai CCUS ya, untuk mengurangi emisi itu CCUS. Seperti kita ketahui bahwa kita berharap banyak pada CCUS, Carbon Capture, Utilization, and Storage ya, yaitu khususnya dari upstream migas. Namun demikian sampai saat ini belum ada yang sudah running, baru bersifat project. Yang running pertama kemungkinan tangguh di tahun 2026, dan untuk downstreamnya PT PAU amonia tahun 2025. Baiklah, kita ke penanya-penanya. Ada 3 penanya tadi. Raise hand pertama Pak Kristanto, silakan sampaikan. Ya, selamat malam rekan-rekan. Ya. Kang Darnel, terima kasih. Penuh data insinyur pisan gitu ya. Luar biasa, ya. Datanya sangat lengkap. Tapi mungkin saya menjadi pertanyaannya justru antitesis dari data dan angka, yaitu seberapa banyak faktor budaya dan perilaku itu dikelola oleh pemerintah untuk dalam rangka transisi energi. Saya ingin ambil contoh-contoh populer aja. Mungkin kita masih ingat zaman dulu waktu truk-truk solar itu, kalau di belakangnya kita nggak bisa lihat ke depan ya, karena saking gelapnya. Itu karena knalpotnya hitam, dan itu sengaja, itu bukan tidak sengaja. Itu si montirnya membuat kalau supaya digasnya enteng, itu dibanjirin tuh mesinnya dengan solar lebih. Akibatnya keluar sebagian tidak terbakar. Itu kan faktornya bukan ekonomi atau apa. Kebetulan solarnya murah juga, dan perilaku banyak sekali berperanan situ. Lalu soal pembakaran hutan itu ya yang tak bertanggung jawab, perilaku juga ya, tidak peduli. Kemudian saya juga ini pernah punya klien yang adalah IPP multinasional, yang dia komplain kenapa, karena dengan aturan yang sama mengenai emisi dari PLTU, konon betul apa enggak di Kang Daniel mesti ngecek, emisi dari pembangkit PLN jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang international IPP, dan didiamkan saja katanya, dia protes. Nah, artinya dalam konteks net zero emission, faktor perilaku di sini menjadi faktor penentu selain teknologi, economic trade-offs, ya gitu-gitu ya, teknologi baru dan lain-lain. Tapi manusia di belakang itu yang sepertinya cukup besar penentunya untuk membuat kita mencapai net zero emission tadi ya. Nah, yang terakhir adalah slide-nya Pak Darnel, yaitu mengenai net zero emission adalah mengurangi emisi dan menyerap karbon. Ya, tadi disinggung memang sepintas yang namanya zero deforestation, itu artinya bolehlah deforest lagi bikin sawit gitu ya, tapi nanam juga gitu ya. Nah, pertanyaan saya sebetulnya kalau kita lihat 30-40 tahun ke belakang, sering dimuncul tuh di medsos, Indonesia dari satelit itu kelihatan sekali, cepat sekali gundul gitu ya. Nah, seandainya kita ingin mencapai net zero emission,
2050, 2060. Kenapa tidak kita justru mau menggenjot reforestasi? Reforestasi sekaligus kan kita tetap boleh untuk bikin kebun sawit, menggunduli hutan alam, tapi pada saat yang sama kita reforest hutan-hutan kita sehingga yang dulunya hijau jadi hijau lagi sekarang gitu. Dua pertanyaan itu. Thank you. Baik ya. Perilaku ini waktu saya juga diskusi tentang kita kan sekarang sedang menghitung konsumsi. Konsumsi juga tergantung perilaku. Jadi misalnya begini. Sekarang kan orang Indonesia mirip orang Amerika juga kalau bikin rumah besar-besar gitu. Kita harap nanti ke depan itu bisa nggak didrive bahwa orang-orang sampai kampung-kampung juga itu adalah apartemen yang efisien, luasnya tidak besar gitu ya. Dan itu akan memperefisien transportasi, sekolah di sekitar itu. Terus terang kita tata ruang, kemudian perencanaan kota, perencanaan wilayah, itu belum mencerminkan kita hemat energi. Tahun 2013 saya diundang oleh wali kota Amsterdam. Pribadi saya diundang itu melalui kedutaannya. Dia menyajikan waktu itu bagaimana Amsterdam Smart City. Ternyata Amsterdam itu perencanaannya kayak 5 jari ini. Jadi kalau 5 jari ini, daerah yang berpenduduk dan berumah itu di jari-jari ini. Antara jari itu adalah daerah hijau gitu. Kita Jakarta mana ada hijaunya? Ya, itu contohnya. Mungkin anak-anak kita, cucu kita di Jakarta kalau nggak pernah dibawa ke hutan, dia nggak tahu hutan itu apa gitu loh. Atau dia tahu dari internet, ya. Nah, Amsterdam seperti itu. Dan juga Amsterdam itu mengefisienkan logistik. Jadi pasar di mana letaknya, gudang di mana letaknya, dan tata kotanya itu kita masuk di sana itu penuh dengan ahli. Di kita kan sulit sekali kota yang alumni planologi atau arsitek jadi kepala dinasnya, itu jarang tuh di Indonesia. Ya, itu perbedaannya ya. Nah, jadi tentang perilaku, sebenarnya perilaku luas. Yang tadi dibilang juga ya, perilaku supir truk. Nah, ini kuncinya pendidikan. Pendidikan sebetulnya kan. Tapi yang namanya di Indonesia, kalau kita mau mengkritisi, apakah masih ada pendidikan? Yang ada itu pengajaran. Karena suksesnya sekolah misalnya berapa diterima perguruan tinggi. Suksesnya itu adalah dari akademis ilmu pengetahuan. Sedangkan pendidikan itu karakter. Saya boleh share di sini. Ada namanya, saya lupa namanya, filosofi Inggris di bidang pendidikan tahun 1800-an. Oh, Frederick Hesberg namanya. Jadi dia bilang the ultimate goal of the education is bukan karakter, dia bilang action ya. Jadi tujuan utama dari pendidikan itu adalah membentuk tindakan ya. Membangun tindakan. Nah, itu di kita kan belum ada. Jadi kalau saya pulangin ke Mas Kris, memang sebetulnya kita juga mulai dari pendidikan, tapi anak-anak muda sekarang dengan dia globalisasi ini internet, saya kira itu juga ada kemudahannya. Tapi belum terpola berapa banyak yang bisa akses internet dari yang anak-anak. Sekarang kita juga belum tahu datanya. Dan juga penggunaan internet di kita kan mungkin lebih banyak kepada entertaining daripada kepada education. Ya, tahun berapa saya pernah menjadi moderator acara energi juga. Terus ada membahas tentang education ini. Terus ada presenter dari Amerika. Di Amerika itu saya nggak tahu ini nanti kawan kita yang ada di sana bisa beritahu. Katanya udah ada gadget yang spesial dibuat untuk anak sekolah. Yang program-program lainnya itu sudah ada gitu loh. Nah, dan memang kalau di kita kan gadget ya kita nggak tahu, tetapi paling banyak isinya WA sama Instagram ya, Instagram, WA dan Facebook dan gitu-gitu. Jadi Mas Kris untuk education, untuk Untuk karakter itu setuju banget, saya begitu. Tetapi itu ya baliknya ke pemerintah ya, bagaimana membuatnya bisa punya tentang bersih, tentang keteraturan. Tapi yang sangat signifikan menurut saya adalah kapan kita itu akan teratur dan efisien di dalam tata ruang sama wilayah. Walaupun saya sekali lagi juga kawan-kawan planologi, saya juga prihatin dengan mereka karena perilaku di pemerintah kepala dinas itu kan siapa yang mendukung bupati terpilih. Jadi di daerah saya itu ada ya misalnya kepala dinas pertanian itu nggak perlu lagi orang lulusan pertanian. Kemudian kepala dinas PU itu bisa orang ekonomi aja gitu loh. Asal dia mendukung bupati atau wali kota terpilih. Dan saya dengar juga dari Menteri Nadiem 80% lulusan perguruan tinggi ternyata bekerja tidak sesuai dengan bidang pendidikannya katanya.
hasil surveinya gitu loh. Nah, tapi ketika Den bertemu, Nadiem itu anggota Den, terus saya sampaikan untuk transisi energi, untuk pengembangan energi ke depan, untuk memitigasi perubahan iklim itu sangat perlu basicnya dari pendidikan gitu. Dia bantah saya, dia bilang bukan pendidikan, tetapi harga energi yang viable, yang bikin bisnis itu bankable gitu loh. Dia malah perginya ke bisnis, mungkin karena dia orang bisnis juga. McKinsey dia. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tentang reforestasi. Deforestasi ya. Nah, ini juga deforestasi ini begini, saya juga dengar ya, kenapa belakangan bisa turun? Ternyata ya banyak liku-likunya, dalam tanda kutipnya ya mungkin sulit kita bicarakan terbuka, tapi yang terkait dengan deforestasi tadi, kalau ketemu orang yang ini bisa nggak dia dipenjarakan, tapi kalau nanti dikeluarkan lagi, ya deforestasi nggak berakhir gitu. Katanya saya dengar Bu Siti Nurbaya itu dapat sokongan lah. Kalau itu tertangkap yang membakar, ya itu nggak dibebaskan itu. Jadi banyak hal-hal di situ yang memang juga terkait dengan integritas kali ya. Saya kira juga pengusaha-pengusaha kaya mungkin perlu diperbaiki integritinya gitu. Namun kan di Indonesia kalau orang Barat itu setahu saya kalau baca di buku itu mereka itu filosofi hidupnya having, doing, dan di ujungnya kalau dia udah berkecukupan itu being. Dan kalau kita amati orang Indonesia itu having lagi. Nah ini mungkin yang bikin celaka juga. Contohnya juga surya atap di Indonesia belum tuh masih sedikit orang kaya pakai surya atap. Nggak kepikiran. Jangan-jangan juga emisi rendah ini dia udah nggak urus. Tapi saya tahu sekarang beberapa perusahaan besar yang konglomerat dia udah masuk juga menggunakan punya target karbon netral dan barangkali itu di drive sekarang. Saya tadi nggak singgung ya SDG, saya singgung tadi sedikit ya, Sustainable Development Goal. Ada kriteria-kriterianya, kemudian juga sekarang ada namanya ESG, Environmental Social Governance, yang ada ratingnya. Nah, ratingnya ini digunakan untuk investor berinvestasi atau dia kalau pinjam dana gitu. Nah, ini mungkin yang mendrive untuk perbaikan itu. Nah, jadi deforestasi ini, menanam ini saya kira sepakat. Tapi yang memang terjadi ya itu juga nggak tahu kita. Ada lagi saya dengar rumor di ibu kota baru itu ya justru sudah banyak sekali yang rata. Saya lihat videonya juga itu. Sudah banyak yang diratakan. Nah, di Indonesia ini kita tidak tahu banyak hal yang dibuat, yang ngerusak, tapi ya ternyata sistem tidak bekerja untuk menghukum dia. Tapi kalau kita pelajari lagi, ciri negara berkembang itu memang law enforcement-nya belum kuat. Nah, ini nggak tahu masalahnya di mana. Ya udah berkait ya, Kristanto. Bulat ya. Oke. Saya kira Kristanto sendiri tahu juga jawabannya. Saya juga kapan-kapan boleh kita diskusi karena ada hal-hal yang mungkin nggak bisa kita ungkap di publik ya. Apalagi saya anggota DEN, ntar nggak dibayar gaji saya habis. Baik, udah jadi di masalah deforestasi, saya punya pengalaman di Kalimantan itu di hutan digundulin, terus pohonnya itu kayu-kayunya itu dirakitkan kan, ditarik pakai pontok, pakai tugboat gitu. Itu kecepatannya itu dengan bayi merangkak aja lebih cepat bayi merangkak, kok nggak bisa nangkep gitu. Itu sampai ratusan meter tuh ditarik. Kelihatan sama mata telanjang semua ya. Jadi itu tadi law enforcement-nya itu. Jadi Kang Aposan, ya. Saya juga waktu saya DEN periode pertama saya berkunjung ke tambang batu bara di Kalimantan ya. Terus saya temui juga beberapa orang yang melakukan penambangan liar. Pengakuan, jadi testimoni mereka, satu, royalti 13,5% itu tidak memadai untuk memperbaiki kerusakan. Kemudian tambang-tambang liar juga itu kalau mau diinspeksi oleh pengawas itu di call dulu katanya. Ya, itu betul. Ekskavatornya tutup dulu sama pohon gitu loh. Iya. Nah, nanti ya tentu ya kita tahulah biasalah ya. Mungkin sediakan tas yang berisi apa gitu ya. Kemudian ekskavator. Nah, kira-kira begitulah. Dan itu memang baik di penambangan, baik di penggunaan lahan ya.
Ya kita belum. Ujung-ujungnya kalau saya kira tadi ya memang persoalan ini persoalan integriti. Harusnya semakin kaya, semakin tinggi pendidikan, integritinya semakin tinggi. baik gitu loh. Semakin baik ya, betul. Itu nggak terjadi. Nah, ini gimana merekayasanya? Saya kira bukan orang ITB itu, mungkin orang-orang apa itu? Orang-orang sosiologi ya. Saya mau mencontoh saja ke data orientednya Bung Darnel, tapi lihatnya adalah data penggundulan dari satelit. Berapa persen kan nggak bisa dibantah tuh. Ya kan? Fakta itu. Dipetakan kan jadi berapa ratus ribu hektar. Ya, ya. Pemerintah bikin target. Itu kan penyerapan karbon. Kan itu lebih enteng daripada ngurangin konsumsi. Iya, betul. Nanti kita cek juga ke depan memang rencana itu perlu, rencana reboisasi. Nah, ini rencana reboisasi, budgetnya juga, terus pengawasan terhadap kebakaran hutan, dan di situ perlu transparansi. Nah, ini governance juga. Terus juga perusahaan-perusahaan sawit itu menurut saya ya perlu diaudit itunya, sustainability-nya, dan kemudian juga barangkali mereka juga kalau udah payback-nya udah tercapai, ya dia kembalikan lagi lah sawitnya itu sebagian. Karena gini, saya sudah pernah berjalan beberapa kali dari Pekanbaru ke Rengat. Itu yang di pinggir jalan aja itu udah nggak ada hutan, semua sawit. Apalagi yang di tengah kan. Iya. Di pinggir aja itu udah nggak ada toko, nggak ada lagi sedikit pun disisain, semua sawit itu hampir sekitar 150 apa 160 km gitu lah. Iya, sepanjang jalan. Kemudian kalau kita jalan, saya pernah juga jalan dari Medan sampai Pekanbaru dulu. Itu juga sama, sawit aja isinya. Saya ingin tambah sedikit data sebetulnya mengenai sawit itu ya. Yang memalukan adalah siapa yang enforce supaya pemain sawit itu disiplin dan tidak melakukan yang enggak dalam rangka deforestasi dan reforestasi. Itu yang justru sangat disiplin tuh pembeli multinasional seperti Unilever. Itu sekali ada dalam rantai itu dia ada satu yang enggak, itu dia nggak dibeli, kira-kira gitu ya. Nah, kalau kitanya diam saja, padahal itu kan harusnya urusan kita supaya kita bisa ekspor lebih banyak ke Eropa, ke India, ke Cina gitu ya. Tapi yang proaktif itu pembelinya, itu kan rada aneh menurut saya. Baik deh, kita lanjut aja ke pertanyaan lain dulu ya, Mas Kris. Memang urusan batu bara dan sawit, batu bara itu kan barang Tuhan bagi rata kan gitu kan. Iya. Barang Tuhan bagi rata. Oke, selanjutnya dari tadi tuh Mbak Yani udah menyampaikan pertanyaan, juga udah raise hand. Silakan Mbak Yani untuk bertanya. Terima kasih Pak Haposan. Pak Herman, ya kita punya pasprah beberapa kali tapi belum terlaksana. Belum ya? Nanti Pak Herman. Ya, kita jadwalkan lagi. Pak, saya terus terang aja saya tidak optimis sama sekali. Jangankan untuk yang net zero, untuk yang kita sudah committed pada tahun 2025, bauran ET kita di 25%. National Energy Mix itu harus 23% ya Pak? 25 tuh ya. 23% by 25% by 2020. 23%. Ya. Sekarang kita udah di akhir tahun 2021. Kebijakan aja kita nggak punya, Pak. Kalau kita memang mau serius mencapai itu, at least every single years, minimum kita harus masuk renewable itu ke national grid kita 2 gigawatt. Apa yang mau dimasukin? Kebijakan harga aja nggak keluar-keluar. Bahkan hari ini saya dengar dari teman saya dari Kementerian Keuangan, tunggu sampai RUU BT disahkan, kemudian ada isu lagi karena Cipta Kerja juga sedang disuruh nunggu. Jangan optimis bahwa RUU itu akan dilihat dulu, karena semuanya akan dipending. Masih percaya kita bahwa kita bakal bisa mencapai target yang dekat aja, yang udah 10 tahunan kita bikin, lalu nggak ada sanksinya. Siapa yang nggak mencapai, nggak ada penalti, nggak ada yang disalahkan, acuh-acuh cuek-cuek aja. Saya khawatir nggak cuman untuk renewable, untuk pembabatan hutan juga begitu.
Nanti tahun depan terjadi lagi kebakaran dahsyat, semua diam-diam aja. Untuk ibu kota baru tiba-tiba udah ada land clearing, terus juga nggak ada yang peduli. Apakah ada konsep di Babat di sini 2 hektar harus ada gantinya nanam baru tempat lain. Iya, 2 kalinya atau 3 kalinya kalinya. ya. Sebagai anggota DEN, Pak, Bapak mau ngapain? Terima kasih. Pertanyaan ini saya kan udah banyak yang nanya, termasuk saya waktu fit and proper di mana. Fit and proper itu saya kayak orang masuk pegawai lagi, tapi saya ikuti aja karena harus 1 hari 2 hari itu di LPEM UI ya. Lembaga psikologi kali itu. Lembaga bukan LPEM ya, LPEM. Jadi LPEM pengembangan ekonomi. Lembaga pengembangan ekonomi dan manajemen. Bukan, ini apa namanya? Pokoknya yang ada untuk rekrutmen ya. Psikologi kali ya. Tapi ada orang orang ekonom di sana kayaknya, manajemen gitu. Nah, mereka nanya, sebenarnya jadi anggota DEN ini Bapak mau apa dan kemudian kira-kira keberhasilannya gimana? Saya nggak bisa juga menjawab karena apa? Pertama pola diskusi kita itu ya kalau ketemu dengan presiden dengan menteri pun itu nggak ada kita perdebatan. Saya termasuk yang meyakini bahwa keputusan terbaik itu memang adu argumen dan debat dulu. Dan negara maju itu maju karena memang mereka berdebat untuk buat keputusan gitu. Itu satu ya. Jadi kalau saya nggak bisa berdebat, lalu apa yang bisa saya lakukan? Ya saya mempengaruhi ya. Mempengaruhi itu seperti apa? Ya itu tergantung juga yang dipengaruhi gitu loh. Jadi kalau mempengaruhi itu tergantung yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Yang dipengaruhi ini punya kepentingan nggak? Dia punya interest nggak terhadap faktor yang kita pengaruhi gitu. Jadi Mbak Yani sebagai anggota DEN, saya ini kan jadi anggota DEN, ya ibaratnya saya memang punya ketertarikan terhadap energi and environment. Sebenarnya saya juga ingin sekali jadi anggota atau hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan gitu loh. Cuman kan saya nggak masuk ke situ. Mungkin kalau Mbak Yani nanti yang bikin ya saya ikut lah. Jadi sebagai anggota DEN yang saya lakukan adalah ikut dalam proses itu dan saya mempengaruhi dengan argumen, dengan data dan argumen. Tapi kalau yang dipengaruhi nggak bisa dipengaruhi, ya saya mungkin ibaratnya ya whatever we will be, kisera-sera juga gitu ya. Tapi yang namanya mempengaruhi itu, saya kira sedikit-sedikit juga ada gunanya. Yang saya udah buktikan juga gitu. Misalnya tentang phase out itu, saya lihat dulu kuat sekali itu. Sehingga saya ngomong aja saya di seminar-seminar yang undang saya bahwa phase out itu hati-hati gitu. Saya merasakan ada pengaruhnya. Pak Menteri nggak sekencang itu lagi. Karena dulu tuh dia bilang, kalau di dana itu dia mau cepat-cepat aja gitu. Dan hasilnya akhirnya phase out itu agak melunak kita. Dan kemudian yang kita lakukan misalnya kita tidak menambah, tetapi juga akan phase out secara natural. Tapi phase out early retirement itu udah melunak gitu. Nah, tapi dengan ekosistem kita dalam bernegara semuanya ini memang agak tidak mudah lah hal-hal apa itu. Rizal aja kan banyak kali itu kritik terus kan, tapi juga kan sulit juga untuk berhasil. Jadi ketika saya psikotes itu saya beritahu aja lah, kalau air menetes di batu dan terus saja kencang-kencang menetes, lama-lama batu itu bisa tembus juga gitu. Kira-kira gitu. Ya, Pak Herman, dengan kondisi saat ini Pak, over capacity yang tidak kecil, 13 gigawatt di Jawa Bali, Sumatera 3 gigawatt, secara teknis juga kondisi gridnya PLN, saya nggak yakin bahwa listrik yang sifatnya intermittent kayak PLTS itu bisa masuk dengan damai di dalam grid kita saat ini. Sementara juga Bapak Presiden kalau mengeluarkan statement juga saya nggak tahu dapat masukan dari mana, tiba-tiba stop penggunaan fosil gitu. Sesuatu yang menurut saya itu penasehat beliau siapa ya gitu. Kok nggak pakai Menteri ESDM gitu ya. Kadang-kadang membingungkan Pak Herman. Jadi menurut saya yang Bapak paparkan tadi, apakah itu yang paling realistik Pak? Apa Bapak
optimis itu akan bisa dicapai. Saya kan even bilang tahun- ini sebuah rekaan mengikuti kemauan pemerintah. Jadi Pak Menteri waktu saya ketemu bilang 2060 jangan ditukar lagi, jangan diundur lagi katanya. Makanya saya tadi sajiin 2060, tapi kan saya udah buat argumen. Saya nggak yakin, kan saya juga udah tulis tadi. Iya, saya lihat Bapak nulis Bahwa malah 2060 bisa, 2070. kan saya nggak yakin juga. Kenapa saya nggak yakin? ET-nya harus tumbuh eksponensial. Dan Betul. sampai 2030 harus berapa? 5 kali yang sekarang. Dan itu Betul. tidak ada di RUPTL. Oke. Jadi Terima apa? kasih Pak Herman. Ketidakyakinan saya itu kenapa? Karena hitungan. Saya nggak tahu dipengaruhi siapa-siapa, dari hitungan saya nggak yakin gitu ya. Cuman walaupun saya nggak yakin, karena saya anggota DEN, dan kemudian ketua hariannya bilang bahwa 2060, ya saya buatkan 2060 sebagai rekaan, dan saya sampaikan implikasi dari 2060 itu apa gitu. Tadi saya bilang kan, bisa nggak kita menumbuhkan ET eksponensial? Kalau nggak bisa menumbuhkan ET eksponensial, ya nggak bakal terjadi. Terus bisa nggak kita mempertahankan bahwa affordability, security terjadi gitu. Kalau nggak bisa terjadi. Nah, memang kita barangkali itu Mbak Yani sudah sampaikan. Saya juga lihat, untunglah ketika Presiden menasihati itu nggak ada Menteri Energi. Kalau ada kan dia ikutan juga mungkin ikut apa namanya itu, mempertanggungjawabkan statement itu. Ya, dan satu lagi Pak Herman, saya juga nggak percaya terhadap target pemakaian EV dan target pemakaian kompor listrik. Mohon maaf ya Pak. Ya, kalau kompor listrik itu juga Menteri nggak percaya, karena gini, saya juga udah dapat 2 kompor induksi itu, tapi nggak digunakan. Ya. Nah, tapi transisi dunia itu mau ke sana gitu loh. Jadi ini kan kita sebenarnya ngikutin tren dunia. Tadi kan juga udah saya sampaikan, sudah ada Kyoto Protocol, malah emisi dari energi itu naik masih eksponensial. Ya. Jadi ngapain orang ke COP tiap tahun? Ya, COP itu adalah, mungkin saya lanjutkan juga sedikit, COP itu mungkin ada bisnis di dalam. Bisnis apa? Jualan jasa konsultan ya. Kemudian jualan pendanaan. Negara-negara maju itu kan punya uang, kalau nganggur kan dia nggak ada pendapatan. Jadi pendanaannya. Nah, semua ada, itu berlanjut. Dan saya udah sampaikan juga tadi bahwa aktivis lingkungan hidup skeptis terhadap Paris Agreement, karena nggak ada juga sanksi. Dan buktinya negara maju juga, Amerika sendiri masih 600 juta ton bakar batu bara. Ya. Nah, ini kita nggak terlalu berbeda, tetapi kan apa namanya ini, saya kira tadi yang mengurangi kebakaran hutan itu kan Mbak Yani salah satunya yang bisa mungkin menyuarakan dan sebagainya itu. Insya Allah. Baik, terima kasih. Silakan lanjut. Okay. Saya kan harus anggota DEN itu nggak bisa provokatif sekali. Iya. Bisa dengan argumen, tapi nggak bisa provokatif. Nah, Mbak Yani bisa lebih provokatif lah dari saya. Oke. Iya, jadi ET itu jadinya energi terabaikan ya, Mbak Yani? Iya, betul. Ya, memang bisa mirip-mirip begitu. EBT energi baru terabaikan. Jadi di peta dunia memang kita sedih ya. Saya juga lihat itu. Kita punya panel surya aja yang akan jadi primadona dalam tanda kutip itu. PLTS kita itu di bawah 200 MW, lebih kecil dari Malaysia, dari Singapura, dari mana? Dari Thailand, dari apalagi dari Vietnam, dari Filipina. Terus kita teriak-teriak di dunia, ya net zero emission 2060 gitu. Ya saya nggak tahu juga, mungkin itu apa ya, sebuah lelucon juga kali. Baik deh. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini sesuai antrian nih. Yang tadi sesi pertama sebetulnya sudah menyampaikan itu Kang Harjo Basuki. Silakan kalau masih eksis. Masih ada? Siapa, Posan? Oh, enggak. Ya, Harjo ya. Ya, saya sederhana aja nih, udah HDI. Ya. Negara kita itu kan ini termasuk utang yang besar ya. Padahal yang saya tahu bahwa untuk menjadi ini net zero emission itu kan perlu pendanaan yang besar juga ya. Itu kan bisa kita ikuti dari konferensi yang yang baru-baru ini ya. Nah itu
apakah kita yang kita belum negara maju ya, kita negara berkembang yang masih butuh pendanaan, kita juga banyak hutang. Itu apa nanti nggak menimbulkan gap atau jurang yang semakin lebar antara negara miskin dan negara kaya? Itu aja, udah, terima kasih. Sama-sama Kang Mas ya. Jadi ini dalam presentasi saya tadi saya sampaikan juga yang disampaikan tentang net zero emission ke internasional itu memang ada bunyinya. Jadi kita net zero emission 2060 dengan catatan bahwa dan kondisi bahwa ada bantuan pendanaan dan teknologi internasional. Dan di dalam COP Glasgow itu yang mau dikerahkan setara dengan 100 miliar dolar per tahun, tapi mekanismenya belum juga clear seperti apa. Dan saya kira juga sampai hari ini itu udah lama COP kita juga dari pendanaan seperti itu kurang bisa memanfaatkan kita. Nah, tadi di bahan saya juga saya sampaikan, saya juga tidak setuju kalau ini dilakukan dengan menambah hutang. Jadi sebenarnya begini, sustainability, kalau kita terapkan sustainability itu menjadi lebih baik. Jadi kalau kita tidak jadi lebih baik, maka development itu nggak perlu. Jadi sustainability itu, sustainable development itu adalah, ya kalau Brundtland itu dari Brundtland Principle kan, kita melakukan pembangunan ekonomi tanpa mengganggu generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya, dan juga kita menjadi lebih baik. Kita dan sekitar proyek yang di-develop itu menjadi lebih baik. Jadi kalau kita bangun sebuah PLTA di sebuah tempat, tapi orang di sana terusir dan jadi miskin, itu nggak sustainable. Orang di sana malah kehilangan lahan, nggak bisa lagi bertani, itu kan nggak sustainable gitu. Nah, cuma sustainability itu kan juga teori. Jadi kadang-kadang ya juga nggak dipatuhi. Jadi ini sebenarnya balik-balik ya, integrity ya. Integrity itu perlu. Dan itu yang memang saat ini mungkin mahal ya. Integrity itu. Saya kira integrity itu agak beda dengan kejujurannya. Integrity itu memang ya kita melakukan yang baik, ya. Berintegrity itu nggak tahu lah. Kita kan semua sama-sama tahu. Jadi saya lihat itu memang kelemahannya di integrity. Apakah leaders kita, berapa banyak leaders punya integrity? Itu kan kita juga nggak pernah audit kan. Tapi buktinya mungkin banyak yang kurang punya ya. Jadi yang punya integrity nggak jadi leader, yang leader ya sebaliknya begitu. Kita hidup memang di tatanan apa itu lingkungan sosialnya memang tidak kondusif mungkin untuk kemajuan. Makanya gini, bagaimana kita menjadi maju gitu? Kita kan juga rata-rata di Indonesia kalau membangun sesuatu tuh berutang umumnya. Saya sampai mencari buku tapi nggak ketemu tuh. Apakah dulu Jerman, Amerika tuh maju dengan berutang juga gitu? Kita tuh nggak ada tuh proyek besar di PLN, bikin jalan, bikin pelabuhan, apa selalu tuh utang. Nah ini juga mungkin yang perlu kita carikan solusinya. Apakah tidak mungkin kita devisa ada, kita punya ekspor, tapi kok proyek besar berutang gitu? Paling yang nggak berutang kan bikin sekolah, bikin rumah dinas, jembatan mungkin 1-2 kan gitu ya, jalan yang pendek-pendek, jalan apa, jalan kabupaten gitu loh. Gitu Kang. Terima kasih udah. Baik, kalau begitu kita lanjut ya, yang sudah ngantri tadi, Profesor Rudi Sayoga. Silakan Profesor. Masih. Baik, terima kasih. Ya, Kang Rudi. Kang Haposan. Terima kasih Kang Huda Herman. Ini saya kira lengkap sekali ya yang telah disampaikan. Saya kebetulan orang Tambang, jadi saya mau nanya satu hal. Ada beberapa hal, sebetulnya 2 hal. Yang pertama begini, tadi menarik skenario-nya ya, skenario perhitungannya. Nah, kalau pemahaman saya, kalau kita bicara energi ini kan harusnya terkapel dengan modal ekonomi ya. Jadi artinya kalau khawatir kalau tadi sudah disampaikan kalau kita buru-buru mau phase out gitu mungkin habis ekonomi kita ya, kan gitu ya, kira-kira begitu. Jadi artinya apakah sudah memang tadi yang sudah direka-reka tadi atau dimodelkan tadi sudah decoupling dengan model ekonomi? Maksud saya begini, ekonomi kan tidak akan ekonomi itu juga pertumbuhan ekonomi itu kan membutuhkan
energi juga ya. Artinya energi ketersediaan energi itu akan sangat mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi. Nah ini tadi kan kalau saya lihat pertumbuhan ekonominya diambil dari yang diramalkan gitu ya, pertumbuhan ekonomi. Tapi apakah sudah dimodalkan juga? Apakah ada yang pernah memodalkan? Sekarang dengan skenario seperti ini, maka apa dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi? Jangan-jangan turun pertumbuhan ekonominya sehingga prediksi proyeksi tadi tidak sesuai dengan yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan proyeksi yang tadi. Nah ini apakah memang demikian? Nah ini mohon didapat penjelasan. Nah kita punya, saya ini karena orang tambang, jadi kita punya batu bara ini 150 miliar sumber dayanya ya. Tadi disampaikan kita produksi 500-600 juta lah sekarang ya. 500 jutanya diekspor. Kemudian kita pakai 100 jutaan. Jadi kalau kita hitung, kalau lihat dari sumber daya, kalau cadangannya sekitar 40 miliar. Artinya, kalau kita hitung begitu saja, maka sebetulnya kita punya potensi yang bisa dipakai beyond umurnya ya. Umurnya tuh beyond tadi jadwal phasing out gitu. Phasing out 2060 kita pasti punya banyak batu bara. Nah, apakah ini sudah difikirkan kalau kita lihat yang kemarin ekspor kita yang membantu kita pada saat kondisi pandemi ini kan salah satunya kan ekspor komoditas, salah satunya ekspor batu bara ya yang membantu perekonomian kita. Nah, apakah kita tidak bisa bermain di situ ya untuk memanfaatkan batu bara mumpung ada yang mau beli nih Pak. Kalau kita nunggu 2040 udah nggak ada lagi yang mau beli gitu ya. Nah, itu bagaimana itu strategi itu masuk ke dalam skenario tadi. Nah, yang satu yang saya tadi tulis di chat, saya dengar kemarin Amerika itu sedang mempromosikan karena tadi kan sudah ditunjukkan ya bahwa gas rumah kaca memang paling besar CO2, tapi salah satu urutan kedua adalah CH4. Nah, Amerika ini sedang mempromosikan mencari dukungan untuk mengurangi CH4. Nah, salah satu sumber CH4 ini kan lahan basah. Ini saya jawab dulu, yang lain nanti lupa ya. Jadi saya nggak mencatat. Jadi nanti CH4-nya belakangan. Habis ini lanjut, Kang. Jadi tadi tentang analisa ekonomi, maunya saya juga begitu. Makanya saya coba nyentuh-nyentuh ke situ kan. Tetapi sekali lagi kan saya bilang tadi, di kita saya kira belum berlaku pengambilan keputusan berdasarkan argumen ya dan debat. Kawan saya dulu waktu kita ada Portugal, mungkin nggak ada yang jadi Deputi Menteri Perekonomian ya, tapi saya punya kawan salah satunya juga almarhum Bimpi Cecep ya, ada lagi yang lain ya, mereka bilang kalau rapat sidang kabinet nggak perlu lagi nyediakan bahan karena katanya presiden nggak suka diberi masukan gitu waktu itu ya. Nah, saya nggak tahu juga Pas Hatta gimana gitu loh. Pas Hatta juga kan Menko Perekonomian, tapi di dalam disertasi doktor saya itu saya tulis bahwa kebijakan terbesar itu perekonomian. Di dalam perekonomian itu termasuk kebijakan energi, lingkungan, dan lain-lain gitu loh. Nah, memang bahasanya mesti begitu. Saya akan buat disertasi doktor di ITB tentang strategi mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam pengembangan ketenaga listrikan gitu. Nah, di situ saya gambarkan kebijakan energi itu di mana letaknya. Di samping kebijakan energi ada kebijakan lingkungan, ada juga undang-undangnya. Di samping itu yang besarnya itu perekonomian gitu. Nah, waktu kita di DEN juga kita diskusi. Sebenarnya ketua DEN itu lebih pas mungkin juga di Menteri Perekonomian gitu. Iya. Bukan di Menteri Energi. Nah, itu juga termasuk. Jadi tentang keekonomian tadi belum, tapi saya melihat body language dan juga pernyataan-pernyataan Sri Mulyani, dia concern. Tapi Menko Perekonomian sekarang, karena ini koordinasinya di Marinvest, jadi ngelihatnya nggak dari perekonomian, ngelihatnya mungkin dari ini perlu, ini begini gitu ya. Ya juga kalau kita lihat pernyataan Presiden kemarin tentang hentikan udah batu bara ya, fosil, kemudian juga cepat itu berapa yang bisa listrik mobil. Orang mobil listriknya belum ada kok. Ya. Itu ada yang membangun SPKLU. Berapa yang isi per bulan? Kadang-kadang hanya 3 mobil gitu loh. Ya mobil listrik itu satu mahal, kedua ya mungkin kenyamanan penggunaan gitu ya. Nah, ini juga yang namanya transisi energi tadi Mbak Yani udah nanya kan. Pakai kompor induksi, pindah ke mobil listrik gitu. Nah, ini kan skenario.
Jadi ini juga mungkin perlu dianalisa oleh banyak orang seberapa besar kemungkinan terjadinya gitu loh. Karena contohnya juga tadi kan udah saya sampaikan juga, UNFCCC protokol Kyoto menurunkan emisi, ujung-ujungnya bukan menurunkan negara maju tadi, malah nyuruh semua negara itu menurunkan gitu. Itu apa namanya? Ya kan ngerjain lagi, itu yang saya bilang tadi ada pidato, nanti saya WA aja ya di grup, bisa dilihat sendiri orang India itu yang bilang kolonialisme, apa namanya ini, penurunan emisi atau net zero emission, stop batu bara, bagi negara-negara yang masih miskin, ya itu kolonialisme juga gitu loh. Iya, betul. Saya setuju. Jadi apa, Kang? Jadi sebenarnya kita mungkin perlu juga datang ke COP itu menyampaikan kalau memang realitanya kita butuh batu bara itu dan kita belum pakai banyak, per kapita emisi kita 2. Rata-rata emisi per kapita di dunia itu berapa ya? 5. Ya, 35. Itu emisi CO2 aja, nggak termasuk hutan ya. Jadi kita bicaranya CO2 aja karena itu yang terhitung. Metan sih sebenarnya nggak besar juga. Tadi kan sudah saya uraikan. Cuman ya berpengaruh. Tapi CO2 yang terbesar dari membakar energi fosil gitu. Nah kita memang perlu kayak India, Cina itu menyatakan kami belum bisa memphase out karena perekonomian kami membutuhkan. Itu ada statement dari Cina, ada statement dari India. Tapi kita masuk ke yang populis. Kita ikut tanda tangan di 40. Amerika aja nggak ikut tanda tangan. Saya juga menyarankan dalam presentasi saya, tapi kan saya nggak bisa sampaikan juga, walaupun tadi saya gambarkan ketua DEN itu presiden. Tapi kalau saya buat memo kali nggak pas juga, karena cara kerjanya ke ketua harian gitu, ketua harian ya. Tapi saya mainkan aja, setiap saya presentasi saya sampaikan ya bahwa untuk batu bara itu phase out itu kita harus berhati-hati menghitung gitu loh. Nah, kita juga perlu mungkin di COP tadi itu seperti India tadi bahwa perekonomian kita membutuhkan. Betul sekali itu Kang Rudi tadi bilang analisa ekonomi perlu. Saya sangat setuju. Cuma yang membuat itu, kenapa orang tidak membuat? Kadang-kadang orang membuat nggak ada yang mau dengar. Saya juga sering mengalami begitu. Akhirnya kita membuat untuk apa? Supaya kita punya pengetahuan gitu loh. Saya kadang-kadang juga ada yang begitu. Saya buat kajian ini buat presentasi. Paling enggak pengetahuan saya juga bertambah. Oke lah, orang mendengar sedikit-sedikit. Saya nggak yakin juga, misalnya datang hitungan ya, terus dipakai gitu loh. Karena apa? Terus terang kalau kita perhatikan lingkungan kita, itu kan model keputusan di kita itu gini, seorang staf yang baik kalau di pemerintah itu, saya pernah menganalisa itu. Staf yang baik itu yang bisa kira-kira membaca atasannya dan dia yang menyampaikan walaupun dalam hatinya dia nggak setuju gitu. Dia nurut dan dia membaca atasannya itulah staf yang baik. Bukan staf yang menasihati atasannya ketika atasannya menyampaikan statement yang salah atau tidak kuat argumennya. Bukan itu yang baik di kita. Yang baik itu adalah dia baca atasannya dan kemudian walaupun dia nggak sependapat dengan itu, dia buat usulan itu. Contohnya Masela aja lah. Gimana proses Masela? Kan mungkin presiden bisa cari konsultan, cari ini. Tapi kan akhirnya yang dimau udah jelas, tapi ditunggu dari bawah. Kan gitu kita. Dan salah satu karakteristik orang Indonesia, dulu saya punya dari internet dapat, kenapa orang Indonesia nggak maju, terus ada 7 alasannya. Tapi yang selalu saya ingat ada satu tuh, ada beberapa lah. Tapi satu yang terpenting itu, kalau di Indonesia itu memang kalau ada kesalahan, atasan itu melimpahkan ke bawahannya, bukan dia yang ngambil tanggung jawab. Oke. Tadi yang kedua apa? Yang kedua Kang ini? Ya, jadi gini, terkait dengan C4. Mungkin saya mau komentar sedikit Pak Hasan. Jadi gini, saya berpikir kalau tadi saya ceritakan saya singgung modal ekonomi, kan masalah affordability itu kan bisa 2 hal Pak ya. Satu itu memang kalau kita kan sekarang seringkali melihatnya dari sisi kita yang nggak punya uang gitu. Tapi kalau sekarang saya ekonominya meningkat dengan pesat, kita kan bisa meningkatkan daya beli, ya. Sehingga kalaupun energinya masih lebih mahal seperti yang dialami oleh orang Eropa, mereka afford gitu ya. Affordable untuk beli kan. Mungkin itu saya mungkin ini aja. Jadi kalau memang nanti di DEN itu mudah-mudahan didiskusikan seperti itu supaya kalau saya melihat bisa dua jalan gitu ya. Artinya
memang memurahkan energi atau memang meningkatkan kemampuan daya beli. Itu kan satu hal juga yang bisa sebagai jalan keluar. Nah, yang saya ingin dapat komentar mengenai CH4 tadi, karena walaupun kecil, karena dia kan tadi disebutkan 16% ya, gas rumah kaca itu dari. Tapi ini kan salah satu sumber CH4 yang besar ini kan lahan basah. Nah, salah satu lahan basahnya itu kan sawah, Pak ya. Sawah padi kita. Sawah padi kita kan sawah basah ya. Jadi itu juga emiten CH4 yang cukup besar. Nah, apakah Dan juga sudah mempertimbangkan hal ini? Artinya mungkin bukan sebagai kebijakan utama, tapi paling tidak sudah siap-siap mengantisipasi kalau memang ini kemudian Amerika dapat dukungan banyak gitu untuk menekan CH4. Nah, ini harapan saya sih paling tidak sudah mulai diantisipasi begitu sehingga kita siap. Jadi kita ini kan orang Indonesia seperti tadi sampaikan, orang Indonesia ini maunya jadi good boy aja gitu. Jadi kalau di dunia internasional tuh senyum-senyum, manis-manis gitu ya. Orang lihat wah Indonesia baik gitu ya, tidak banyak protes gitu. Tapi kan udah nggak bisa begitu lagi kan Pak ya. Nah, takutnya nanti pas itu kena kebijakannya terus kita terkaget-kaget. Itu aja sih Pak. Makasih Pak. Saya tadi komentar dulu affordability ya. Sebenarnya dari praktek affordability ketika saya anggota DEN periode 1, kita berkunjung ke Indonesia Timur. Waktu itu kalau nggak salah gas itu masih 60.000 tuh yang tabung 12 kilo ya, karena juga ada subsidi. Di Indonesia Timur tuh rata-rata waktu itu 150.000 dibeli orang tuh di Ternate di mana gitu. Jadi sebenarnya affordability itu tinggi. Terus juga seperti di Wamena BBM itu bisa berapa ya? 30.000, 25.000 gitu loh. Orang beli gitu ya. Sebenarnya affordability itu juga perlu dikaji. Cuma yang sebenarnya bagi kita menaikkan harga energi itu tidak populer secara politik. Iya, betul. Jadi itu juga jadi hambatan. Sebenarnya salah satu semua model negara maju untuk security of supply energy itu adalah market price. Karena kalau ada harga market, penjual datang gitu loh. Nah, cuma di kita orang bayar listrik kemarin juga COVID, listrik 450 PA digratiskan gitu. Yaitu tapi ya keputusan politiknya begitu. Jadi itu affordability itu relatif. Memang nih kalau kita ujung-ujung diskusi ya perginya bukan kepada teknik lagi, tapi banyak kepada karakter sosial gitu loh. Ya, tapi saya kira anak-anak ITB kan juga memang menyukai itulah. Nah ini tentang pertanyaan CH4, saya mohon maaf. Jadi CH4, saya ulang lagi, CH4 itu di luar keenergian. Tadi kan juga saya gambarkan, gases semua CH4 dari volume lahan di luar keenergian. Nah, itu nggak bahagian, tetapi dalam penentuan net zero emission itu ada. Jadi nanti saya sampaikan, saya diskusikan dengan anggota DEN yang dari LHK, ada perwakilannya juga. Memang nanti ya, karena ini penurunan emisi itu melibatkan di luar keenergian itu adalah tadi dari pertanian ya, yang tadi pertanian basah, terus dari lahan dan deforestation, sama fluorinated gases ya. Nanti saya sampaikan Kang, tapi dalam hal sementara ini saya nggak punya jawaban tentang itu. Oke. Makasih. Baik, udah. Makasih udah. Ya ini udah, makasih. Udah tepat jam 22 ya. Kita kasih, rupanya masih antusias nih. Dari tadi Mas Effendi udah nyampaikan 4 pertanyaan dan raise hand. Kita kasih 2 untuk sesi ini, dua penanya lagi. 1 Mas Effendi, silahkan nanti disusul oleh Mas Didit. Terima kasih. Ya, Effendi. Oke, terima kasih Mas Saposan sama Uda Herman, teman saya dari dulu sampai sekarang. Pertanyaan saya banyak, kemudian saya simpulkan 1 aja mungkin karena waktunya sudah terlalu malam ya. Dan pertanyaan saya ini kurang lebih amplifying pertanyaannya Mbak Yani tadi gitu ya, bahwa yang jangka pendek saja untuk mencapai EBT 23% kok belum ada pergerakan. Nah, pertanyaan saya itu begini udah. Kita kan banyak menggantungkan ke depannya itu dengan PLTS kalau nggak salah tadi ya. Jadi harapannya banyak dipakai atau dipasang di PLTS. Ya. Tapi kita tahu PLTS ini efisiensinya kan sekitar 25%.
karena mataharinya ya. Nah, sehingga 1 megawatt PLTU ini harus diganti dengan 4 megawatt PLTS. 5 dengan 5. Malah 5 ya. Nah, padahal tadi disebutin bahwa pada saat ini PLTU batubara ini dengan tambahan yang akan datang masuk tadi adalah 46 gigawatt gantikan semuanya. Jadi berarti untuk menggantikan 46 gigawatt itu sama dengan 230 gigawatt PLTS ya. 230 itu tentunya kan besar sekali ya, karena sampai saat ini 76 tahun kita sudah merdeka, PLN sudah bergerak, itu kapasitasnya aja masih sekitar 70 megawatt, mungkin sekitar segitu gitu kan. Jadi untuk mencapai 200 berapa tadi 30 megawatt gigawatt tadi itu akan sangat besar sekali gitu kan. Nah, di sini dua hal yang paling tidak sangat mengganggu atau sangat menjadi perhatian itu adalah kebutuhan mengenai pembiayaan tentunya, dan yang kedua kebutuhan akan lahannya sendiri ya. Jadi dengan kata lain saya melihatnya apakah iya ini bisa tercapai begitu ya, keperluan ini gitu ya. Nah, kalau memang tidak tercapai itu terus nanti bagaimana? Nah, pertanyaan saya jadi Dan ini melihatnya ini sesuatu yang realistis atau bagaimana gitu ya? Apakah ini memang bisa dilaksanakan atau tidak gitu? Itu udah pertanyaan saya yang pertama. Tapi yang kedua, ketiga saya kira saya skip dulu aja. Itu dulu udah. Ya, jadi memang mencapai 23% itu berat. Dulu waktu periode 1 itu saya terlibat dalam hitungan karena dulu 2 yang membuat hitungan. Saya membuat model Excel, jadi ibaratnya saya seperti pegolf yang berasal dari KD gitu loh. Terus yang satu membuat dengan Markal, itu orang BPPT. Dan orang BPPT ini menghasilkan kebutuhan energi 2050 itu 2000 MTOE. Saya 900-an gitu loh. Dan kalau 2000 itu dilihat kepada energi dunia nggak masuk akal, tapi hasil Markalnya begitu. Terus akhirnya karena nggak punya yang lain, saya juga nggak memaksakan punya saya hanya menghitung sendiri kan, dengan pertumbuhan yang masuk akal, dengan elastisitas yang masuk akal, dengan intensitas, akhirnya dipakai punya saya. Terus setelah menentukan konsumsinya, banyak kali tekanan, ingin orang renewable itu 50%, 40%. Saya berusaha supaya jangan tinggi kali. Dan itu salah satu dirjennya juga waktu itu minta 25, Pak Lulu itu. Dan kencang sekali, semua juga kencang. Jadi akhirnya memang kebijakan, kadang-kadang kan begini, keputusan yang dibuat bersama itu akhirnya kompromis, dan itu belum tentu the best decision gitu. Tapi the best process mungkin, tapi tidak the best decision. Jadi sebenarnya 23, waktu awal itu karena diminta tinggi, dicoba, bisa dihitung. Tapi sebenarnya andalannya waktu itu saya yang buat kan, bahan bakar nabati. Ternyata perwujudan bahan nabati itu nggak bisa, karena gini, 23 itu bukan di listrik. Saya tadi kan sampaikan, energi primer listrik itu hanya 1/3 dari total energi primer. Jadi kalau listrik bikin 23% renewable, 1/3 dari itu cuman kontribusi listrik. Jadi 23 bagi 3 gitu loh, kalau listrik buat segitu. Jadi kalau sekarang 11, mungkin listrik kontribusi kan sekarang 16 bagi 3 ya. Ya mungkin 6 lah. 6 ya. 5 lagi dari non listrik kira-kira gitu. 23 jawabannya begitu. Jadi memang angka itu gini. Jadi kompromis, ketemulah angka itu, dan memang kalau kita lihat sebenarnya sedikit sekali pergerakan dari kenaikan bauran energi terbarukan. Jadi ketika saya mulai dulu itu sekitar 7. Kalau hitungan saya sekarang yang benar, jadi net zero emission 2060, saya ulangi lagi catatan tadi ya, itu sebenarnya kan terus pemerintah maunya begitu, dan yang saya buat tadi itu memang sebuah skenario yang belum teruji sekali, karena nanti itu kalau mau diuji sesudah kita dapat perkiraan konsumsi, kita cek betul ya. Dan Dirjen Anggaran juga minta dihitung benar tuh kebutuhan dananya. Tapi sebenarnya kalau pakai pakai analisa sederhana,
dengan kita masih negara berkembang, sebenarnya juga waktu protokol Kyoto tidak diwajibkan menurunkan, maka menurunkan itu memang beban besar. Beban besar. Nah, ini memang kita harapkan juga ekonom memahami dan berhitung, dan juga tadi kalau sebenarnya kita ngikut Cina India, memang perlu kita katakan ke dunia. Saya kan dulu ikut merumuskan Ken pertama itu bahwa batu bara itu backbone dan dimanfaatkan untuk penyediaan energi nasional gitu. Dan kalau kita bicara dunia, karena juga energi yang mau diandalkan tersisi dunia itu energi matahari dan angin, itu juga saya belum kebayang. Di Eropa itu kan ketika musim dingin butuh energinya tinggi. Tapi mataharinya nggak ada, dia akan andalkan angin gitu. Nah, ini rencananya kan mau bikin yang apa namanya ini ide-ide tentang super grid. Iya, tapi belum dijawab pertanyaan saya. Jadi apakah realistis gitu ya bahwa by 2060 nanti bahwa PLTS itu akan diganti dengan energi terbarukan dan kita mengandalkan PLTS ya. Dan PLTS tadi itu tadi ekuivalen dengan 230 gigawatt, di mana pada saat ini aja kita baru mencapai 70-an setelah 76 tahun. Dan kalau mengenai pengembangan, mengenai pembiayaan itu karena bukan karena saya dari IPP ya, tapi biasanya kan dibagi itu antara PLN dengan IPP, karena kalau semua dibebankan ke PLN atau negara, mereka akan apa namanya berat sekali untuk dijustify oleh lendernya gitu ya. Tapi nanti pembiayaan dari IPP pun nanti akan diserang banyak orang dengan apa dalih oligarki dan segala macam gitu. Jadi saya lihatnya agak ruwet juga ini itu. Tapi ya itu adalah target kita gitu kan. Nah, dan itu melihatnya itu akan realistis terjadi atau tidak gitu, pertanyaannya gitu. Saya sebenarnya dari presentasi saya kan udah bisa dilihat. Tadi kan saya bilang juga saya berat 2060 itu kan udah ada di statement saya. Dan saya bilang nggak bakal terjadi, yang 2060 itu kecil sekali kemungkinan terjadi karena juga sekarang sampai 2030 jumlah energi terbarukan itu nggak akan mencapai 25% dalam primary energy. Cuma itu keinginan dan bersyarat. Jadi realistisnya itu bersyarat. Bersyaratnya apa? Satu, ada pendanaan internasional. Satu, tidak tidak juga mengganggu perekonomian kita, ya. Tidak setback. Kemudian ada teknologi. Teknologi itu belum ada sekarang. Intermittent itu baru bisa masuk kalau rule of thumb itu sampai 15%. Belum ada teknologi untuk buat intermittent walaupun juga pakai baterai. Yang dicita-citakan oleh yang studi International Energy Agency pada tahun 2040 nanti itu intermittency itu baru bisa masuk kira-kira 45% dengan teknologi baterai. Dan baterai itu kalau digunakan untuk intermittent itu nyimpannya nanti itu tidak harian, mingguan. Jadi harus disimpan beberapa minggu. Nah, tapi ada juga pemikiran yang berkembang, kalau baterai itu murah, orang itu di rumah nanti pakai baterai, kemudian menyediakan listriknya sendiri dari energi matahari. Sebenarnya kayak saya sekarang tiap hari saya bisa dapat berapa itu ya, sekitar 12 kWh dengan 3 kW. Jadi kalau saya butuh di rumah saya misalnya 50 kWh per hari, saya berarti harus bikin 12 kW. Dan itu cukup atapnya. Cuman perlu storage. Nah, ini fan yang kita tidak tahu. Transisi ini kan kalau lihat dari apa yang terjadi waktu protokol Kyoto sampai 2020 itu naik. Jadi transisi itu sebenarnya kalau saya sebut lagi is an ambition gitu loh. Sebuah ambisi. Tapi berambisi kan boleh-boleh aja gitu loh. Bahwa itu akan terjadi itu tergantung kondisi eksternal dan effort yang kita buat sama kondisi internal kita. Jadi this energy transition kita share kenapa? Karena without energy transition itu ada ancaman climate bencana ya. Climate disaster lah, bencana iklim gitu loh. Nah, tapi karena saya tidak ahli iklim, ya itu kita percaya aja sama orang bencana iklim itu gitu. Tadi kan saya singgung juga bahwa beberapa ahli geologi nggak percaya itu. Bahwa iklim ini memang
ada dinamikanya berubah-ubah gitu loh. Ya gitu, Fen. Jadi tadi juga saya sebut banyak uncertainty di dalam transisi ini. Dan certainty ini harus dipastikan. Jadi ini sebuah plan, sebuah ambisi, keinginan, plan yang masih membutuhkan temuan teknologi dan beberapa syarat khususnya terkait pendanaan untuk bisa mewujudkannya gitu. Tapi as an ambition kemudian ini kan boleh-boleh saja karena Indonesia juga menyatakan di COP26 itu dengan catatan ada bantuan internasional untuk pendanaan juga teknologi. Nah, contohnya gini, bahwa dari energi surya kita bisa karena udah ada yang menginventarisasi surya atap aja itu bisa kapasitasnya sampai 650 gigawatt itu dari Asosiasi Energi Surya gitu. Terus untuk tadi yang saya hitung itu hanya menggunakan 1% permukaan daratan kita, ya. Dan sedangkan sekarang juga di atas laut, di atas danau bisa dipasang gitu loh. 1% dari permukaan daratan itu bisa menghasilkan 4.500 TWh energi. Persoalannya memang cost, kemudian juga ya cost lah yang utama sama teknologi supaya itu bisa listriknya digunakan dengan stabil gitu. Nah, teknologi ini yang tadi juga saya ungkap itu masih jadi apa namanya? Rencana 2060 itu tidak hanya kita, termasuk juga negara maju itu subject to invention of teknologi gitu loh, termasuk baterai. Kalau baterai nggak turun harganya itu nggak bakal terjadi. Baterai itu kan per kWh storage $200. Nah kalau itu bisa turun sampai 50, setiap rumah bisa pakai baterai itu kan. Gitu, Fen. Oke. Itu makanya jadi mungkin Pak Jokowi mulai teriak-teriak kepada PLN dan Pertamina untuk berusaha memasukkan investasi ke dalam ke mereka gitu ya. Jadi mungkin juga arahnya ke sana karena tanpa ada investasi dari luar ya susah juga untuk membiayai ke depan. Oke, terima kasih. Saya boleh ulas sedikit, Fen. Jadi kalau Pak Jokowi ini analisa saya aja ya. Bulan Oktober tahun depan kan ini di sini G20. Dia ketuanya. Jadi dia ingin nunjukkan nanti bahwa tahun depan mungkin udah ada kemajuan Indonesia tentang transisi ini gitu. Tapi sebenarnya itu sulit terjadi. Bayangan saya gitu. Jadi kenapa dia udah masuk ke situ? Karena saya yakin ketika Pak Jokowi di G20 memang Indonesia mungkin itu pertemuan elit, tapi Indonesia mungkin yang paling bontotnya gitu kan. Di pertemuan elit itu. Lebih baik kita jadi raja di tempat jadi gini. Orang mata satu itu bisa jadi raja di depan orang buta kan gitu. Baik, udah kita ini udah jam lewat 1:04 ya, kita kasih satu pertanyaan tadi lagi. Tapi seperti kita ketahui kalau kita membuat target itu harus realistis, measurable dan executable gitu. Smart ya. Ya, semua harus realistis gitu. Kalau tidak realistis ya target ya percuma gitu. Baik, untuk yang terakhir last but not least, Mas Ilham Abla, silakan. Jadi sebelum Ilham, saya ini ya target ini sebenarnya bukan sebuah target, ini sebuah komitmen ke dunia dengan syarat. Nah, kita sosialisasikan bahwa ada komitmen ini, terus ada syarat. Kita berupaya itu terjadi, tetapi sebenarnya tadi kan saya bilang COP itu not binding. Dan itu sudah dikritisi oleh aktivis lingkungan hidup gitu. Sebenarnya ini ini bukan tidak berguna rekan Haposan, ada gunanya untuk memberi semangat. Jadi katakanlah ya, Wakil Presiden Amerika itu kan di pidatonya bilang dream with ambition, kemudian with conviction gitu ya. Bermimpi dengan ambisi, terus kemudian melaksanakan dengan realita. Nah, saya kira energy transition kita itu sebuah dream dan kita melaksanakannya dengan realita. Kalau Haposan saya itu ikut itu karena ya menterinya udah bilang, saya udah bantah 2070 80 gitu. 2060 jangan geser katanya. Ya saya sajiin aja, nanti saya sajiin di sini 2070 kan. Ya saya sajiin tadi 2060, tapi kan saya beritahu 2070 berat juga. Ya yang lebih ringan ya mungkin 2100.
Anyway, Ya. thank you Fendi. Ini siapa? Ilham yang mau tanya. Siapa? Ya, Ilham tanya. Tapi biasanya silakan. orang-orang ITB itu kan harus sesuatu tuh harus dikuantifikasi gitu, terkuantifikasi. Tapi anyway, silakan Mas Ilham, Abla. Singkat saja Mas Ilham, waktunya udah malam. Singkat saja, udah lewat 1/4. Ya. Baik, udah pada ngantuk kali ya. Ya udah, saya 1 menit aja. Tadi saya nggak lihat kok hidropower kok nggak bunyi ya. Katanya sudah jenuh. Ini sekarang saya ada ikut studi survei di Kalimantan ya. Satu sungai itu ternyata bisa memberikan listrik 4 gigawatt, hanya 4 bendungan ya. Itu nggak bunyi. Jadi yang maksud Ada saya, tadi bunyi, kan udah saya maksimalkan itu. 300 TWh sampai 2060. Kalimantan Utara. 75 gigawatt itu. Kalimantan Utara dan Membramo di Papua itu. Iya. Bayan itu kan ini. Apa namanya PLTA-nya Bayan? Kayan. Kayan ya, Kayan. ya, Sudah dibunyikan. Cuma ya itu kan masih banyak jawab pertanyaannya. Jadi gini, kalau balik ke demografi kita, kebutuhan energi itu paling besar di Jawa, 80%. Dan di Jawa nggak punya sumber. Itu juga belum terjawab itu.